Assalamualaikum sahabat beriman. Kita semua tahu jika kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Kiamat juga merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Sebelum terjadinya kiamat terdapat sejumlah peristiwa besar yang bakal terjadi sebagai tanda kiamat sudah semakin dekat. Bahkan salah satu peristiwa besar tersebut diketahui sudah pernah terjadi. Berikut ini adalah 10 peristiwa besar yang terjadi sebelum kiamat, nomor 7 sudah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kita bersholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang pertama yaitu, munculnya Dajjal. Dajjal adalah sosok yang akan membawa fitnah besar bagi umat manusia dan mengaku sebagai nabi bahkan Tuhan. Dajjal akan memiliki banyak pengikut, terutama kaum wanita. Ada sejumlah peristiwa menjelang kemunculan Dajjal. Tanda-tanda kedatangan Dajjal menurut hadits yaitu: manusia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana kelaparan melanda manusia, terjadinya paceklik selama 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal, banyak para pendusta, pembunuhan merajalela, terjadinya huru-hara, harta melimpah, banyak fitnah bertebaran, menurunnya agama dan ilmu merosot. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul ketika orang-orang yang beragama semakin sedikit. Munculnya Dabbah. Dabbah merupakan binatang berbulu yang bisa berbicara dan memberi tanda pada orang-orang beriman dan kafir. Dabbah akan keluar dari Gunung Syafa di Makkah. 3. Terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat, yang merupakan salah satu tanda besar kiamat yang tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat setelahnya. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya dan terbenam di tempat terbitnya. Saat itu orang kafir bertaubat dari kekafirannya. Orang yang beriman yang sebelumnya menyia-nyiakan amal saleh maka dia akan bertaubat dan beramal saleh. Namun pintu taubat dikala itu sudah tertutup dan amal tidak akan diterima karena dilakukan di saat terpaksa. Kecuali orang mukmin yang sebelum munculnya matahari dari barat sudah beriman dan beramal saleh, maka amalannya akan diterima. Oleh karena itu maka seorang muslim hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa, namun besar dosa yang dia miliki dan jangan menundanya. 4. Keluarnya Yajuj dan Ma'juj. Keluarnya Yajuj dan Ma'juj, dua bangsa yang sangat bengis dan merusak. Mereka akan menumpahkan darah dan memakan manusia serta binatang. Mereka akan keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Diketahui saat ini mereka tengah dikurung, dan kelak akan keluar dari tempatnya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Munculnya Isa bin Maryam. Munculnya Isa bin Maryam, nabi yang akan turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam. Nabi Isa juga akan membawa kedamaian dan keadilan di dunia. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Yajuj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan, fitnah dan kejahatan Yajuj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Yajuj dan Ma'juj. 6. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi nantinya akan mempersatukan umat Islam dan memerangi musuh-musuhnya. Imam Mahdi akan muncul dari Madinah dan mendapatkan baiat di Ka'bah. Adapun ciri-ciri Imam Mahdi yaitu, seorang pria berperawakan sedang, berdahi lebar, berhidung mancung, beraroma paling harum, berwajah paling berseri-seri, matanya bercelak, gigi depannya berkilau, memiliki lesung pipi pada sebelah kanan, wajahnya bersinar, dan berjenggot lebat. Kemudian pada pundaknya terdapat suatu tanda seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua kakinya jenjang, warna kulitnya seperti layaknya warna kulit orang Arab. Pada lidahnya terdapat suatu kekeluhan. Jika dia mengalami kesulitan dalam berbicara, dia menepuk paha kirinya dengan tangan kanannya. Usianya sekitar 40 tahun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa usianya antara 30-40 tahun. Dia sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah, seperti tunduknya burung elang atau nasar dengan kedua sayapnya. Akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Isya'ab i Asyad Asa'ah. 7. Peperangan kaum muslimin dan musyrikin.
Peperangan kaum muslimin dan musyrikin adalah salah satu tanda datangnya kiamat. Perang ini akan terjadi setelah perang besar antara umat Islam dan bangsa Romawi, yang juga merupakan salah satu tanda kiamat. 8. Munculnya asap tebal atau Ed-Duhon. Munculnya asap tebal, Ed-Duhon, yang akan menutupi langit selama 40 hari dan menyebabkan penyakit bagi orang-orang kafir. Menurut penelitian dan kajian ilmiah mengenai peristiwa kemunculan duhon pada hari kiamat nanti, kemungkinan akan diawali dengan benturan dahsyat antara bumi dengan benda-benda langit, planet atau barang antariksa lainnya. Benturan ini diperkirakan akan menyebabkan kekacauan di tata surya dan berhamburannya material bumi maupun benda langit tadi dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Material yang berhamburan ke angkasa tersebut dianggap seperti awan debu atau dukhan dalam jumlah yang sangat besar. Awan debu inilah yang kemungkinan akan menyelimuti atmosfer bumi sehingga sinar matahari tidak lagi bisa menembus ke permukaan bumi, suhu akan turun drastis, akan terjadi kematian semua makhluk hidup sama seperti teori kepunahan dinosaurus di jutaan tahun lalu. 9. Musnahnya Makkah dan Baitullah. Kota suci umat Islam yang akan diratakan oleh bangsa Abisinia, Habasyah, menjelang datangnya hari kiamat yang mengerikan. Baitullah atau Ka'bah juga akan dihancurkan oleh mereka. 10. Terdengarnya suara sangkakala. Terdengarnya sangkakala atau Eshur oleh malaikat Israfil, yang merupakan tanda akhir dari kiamat besar. Sangkakala akan ditiup 2 kali, pertama untuk mematikan semua makhluk hidup, dan kedua untuk menghidupkan kembali semua makhluk untuk menghadapi pengadilan akhir. Itulah di antara tanda-tanda kiamat besar yang patut diketahui umat muslim. Semoga Allah menguatkan iman kita dan melimpahkan taufik-Nya agar kita termasuk orang-orang yang beramal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.